Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari menjelang salat Isya ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan guna untuk tahsinul Quran di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, mari kita sebelum memulai pelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita untuk mendapatkan barokah dari perjumpaan pertemuan ini, kita kirimkan suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita kemarin sudah sampai surah Al-Bayyinah 1 sampai 8. Nah, kita ulang dulu sebelum kita lanjut ke surat berikutnya. Ayo, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallah. Jadi kita lanjutkan kembali di surah Al-Qadar ya. Al-Qadar. Perhatikan, surah Al-Qadar ini terdiri atas 5 ayat. Dan seringkali kita juga keliru dalam membaca beberapa ayatnya, baik panjang pendeknya, iqlabnya, tajwidnya, dengung-dengungnya maksud kami, kemudian wakofnya ya, wakofnya juga kadang-kala juga sering keliru. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah ya. Nun tasydid itu tiap nun yang bertasydid itu namanya gunnah. Didengungkan sebanyak 2 sampai 3 harokat. Inna, nanya panjang karena itu adalah mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Kemarin sudah kita bahas. Apabila ada mad tabi'i, baik itu alif, waw sukun atau ya sukun bertemu dengan hamzah yang hidup, yang berharokat dalam 2 kata yang berbeda. Inna itu artinya sesungguhnya kami, anzalna itu turunkan. Jadi kami turunkan 2 kata, kami turunkan. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi 2 kata. Kalau dalam 2 kata mad tabi'i alif, waw atau ya bertemu dengan hamzah, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Kalau di qiraat kita Imam Hafaz yang kita pakai di Indonesia itu wajib hukumnya 4 harokat. Tidak boleh kita 2 harokat. Boleh, tapi kalau misalkan nak 2 galau, rato. Misalkan di ayat pertama kita sudah pakai 2 harokat, maka di ayat kedua wama adroka juga 2 harokat. Nah, kita belajar ini kita pakai langsung yang 4 harokat. Inna, panjang gitu ya. 4 harokat tuh dihitungnya. Empat ketukan. Kalau nak ngetuk meja kan susah gitu. Tek susah. Enak dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ingat, anzalna itu ikhfa. Anzalna hufi, hunya pendek karena itu domahnya normal atau biasa ya, bukan angka 6. Ini angka 9 domahnya, angka biasa. Jadi hunya pendek. Hufi, bukan hufi tapi hufi. Langsung cepat. Kita ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr ya. Qadr. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qalqalah ya, qadr. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Perhatikan. Sama ya, itu inna tadi mad jaiz. Wa ma adra juga mad jaiz. Karena dia pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah dalam 2 kata sama. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Adro, ronya panjang 2 harokat, k-nya pendek. Seringkali orang itu bacanya dipanjangkan. Wa ma adraka ma. Nah, itu yang salah. Kama yang benar. Kama. Langsung dikejut 2 huruf itu. Kama ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yuk, 2, 3.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ketiga. Perhatikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, khairum itu huruf kha ya, bukan gha, bukan huruf ghain, tapi huruf kha. Kha ada getaran. Kha khairum, dan kemudian khairumnya itu tanwin atau dhammatain bertemu huruf mim. Dengungkan. Itu kan diunna itu. Khairum min alfinda itu izhar. Min alfi syahr. Nah, jangan sampai kita di akhir itu cuman syah saja, min alfi syah. Nah, seringkali orang itu kalau imam kedengarannya cuman min alfi syah, R-nya hilang. Enggak boleh. Itu ngubah arti ya, artinya jadi berubah. Alfi syahr artinya kan 1000 bulan. Ketika dia alfi syah, jadi apa artinya? Enggak tahu kita. Berubah, bukan 1000 bulan lagi. Entah 1000 apa, pokoknya berubah maknanya. Jadi bagaimana? Alfi syahr, syah, R, syahr. Walaupun tidak kedengeran syahr, tapi kita merasakan bahwa kita sudah nyebut R-nya itu syahr. Dan ini ayat ketiga ini ada perlakuan wakaf khusus, namanya itu wakaf Jibril. Apa itu wakaf Jibril? Sering mungkin ada yang sudah pernah dengar wakaf Jibril itu di dalam kitab Al-Bayan Al-Waqfil Waqfi wal Ibtidai karya Syekh Asy-Syakhawi, itu ada namanya wakaf Jibril dalam Al-Qur'an itu. Ada 10 kata beliau itu. Yang pertama itu ya ini di surah Al-Qadar ayat ketiga. Kenapa? Karena waktu malaikat Jibril dulu dikti Nabi Muhammad, talaki Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu berhenti di ayat itu. Nah, termasuklah di ayat ketiga ini. Jadi malaikat Jibril itu pas nalaki Nabi Muhammad, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malaikat Jibril berhenti di syahr itu. Nah, diikuti oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajar ke sahabat. Nah, sampai kita sekarang. Nah, jadi turun-temurun ini dari Allah ke malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Nah, itu disebut wakaf Jibril. Ada 10 wakaf Jibril ini, termasuk di Al-Qadar. Ada lagi yang di surah yang tidak katik wakafnya. Contoh di surah An-Nahl ayat 4 kalau tidak salah. Wal an'ama khalaqaha. Kalau cari An-Nahl ada itu. Kalau misalkan bertemu ayat itu berhenti di khalaqaha. Memang di khalaqaha itu tidak katik wakaf, tapi di situ tempat malaikat Jibril dulu berhenti ketika dikti Nabi Muhammad. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u, dan seterusnya. Ada lagi di surah Al-Imran, qul sadaqallah. Nah, di situ berhenti malaikat Jibril. Dan ada beberapa lagi banyak. Oh ya, dan satu lagi di surah An-Nazi'at juz 30 inilah. Itu kalau kita ngajar ke murid-murid, terutama yang punya rumah Quran misalkan, kita harus tahu itu ada wakaf Jibril satu di situ. Dan itu tidak katik juga wakafnya. Di surah An-Nazi'at ayat fahasyara fanada. Nah, dari ayat 22 ke 23 itu. Ayat wakaf Jibrilnya itu di ayat 23-nya. Jadi misalkan ya di ayat 22, summa adbara yas'a fahasyar. Berhenti kita di situ harusnya. Nah, malaikat Jibril dulu berhenti di situ. Fahasyar fanada. Begitu. Bukan fahasyara fanada, bukan begitu. Tapi fahasyar fanada. Kalau kami itu sering kami wakaf, kami wasol dari ayat 22 ke ayat 23. Contoh, summa adbara yas'a fahasyar fanada. Itu kalau kami. Kalau mau diwakaf, summa adbara yas'a fahasyar fanada. Nah, itu di situ ada wakaf Jibril namanya. Silakan dicari di kitabnya, ada di sini ada perbedaan pendapat tentang kuantitas jumlahnya. Kalau Imam As-Sakhawi 10 menyebutnya jumlah wakaf Jibril. Kalau di tempat lain banyak sebenarnya. Tapi yang masyhur 10 ini. Termasuklah di surah An-Nazi'at ayat 22 ini. Nah, dan surah Al-Qadar ayat ketiga. Kita kan jarang dengar ya, ada imam tuh disambung ayat 3 dan 4.
Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul. Jarang, enggak pernah malah. Karena apa, di situ memang wakaf, ada wakaf namanya wakaf khusus, wakaf Jibril. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, berhenti di situ. Pas berhenti. Kati, di situ dibahasnya di kitab adanya, di kitab. Intinya kita apal ke tempatnya Pertama tadi di surah Al-Imran, kemudian An-Nahl, ada Al-Baqarah, ada juga di surah lain. Al-Baqarah ada, di An-Nazi'at ada. Nah, An-Nazi'at tadi ayat 22, Pak. Fahasyar, berhenti di situ. Fahasyar, fanada, itu ada wakaf Jibril di situ. Nah, ayo kita baca bersama-sama ayat ketiga. 2, 3. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik, kita lanjut lagi ayat keempat. Nah, ini agak panjang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Boleh berhenti di amr, boleh juga di salam. Karena di situ ada tanda titik 3, mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu titik 3 itu. Boleh di amr, boleh di salam. Kalau nafasnya panjang, boleh di salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, kalau nak nyambung, amrinnya di ikhfa ke. Dia dengung ya, amrin salam, jangan amrin salam, salah. Itu dia tetap digunakan ilmu tajwidnya ya, karena itu amrin itu tanwin kasrotain bertemu dengan huruf sin ya, ikhfa hakiki dia. Amrin salam itu kalau nak wasol. Nah, kita belajar di sini yang waqaf dulu ya, amr. Perhatikan sekali lagi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, warruhu itu seringkali dipanjangkan hu-nya. Ru-nya yang panjang, hu-nya enggak panjang. Warruhu fi, hufi cepet dia. Bukan ruhu fiha, salah. Yang benar warruhu fiha ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, 2, 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik, kita lanjut lagi ayat terakhir. Setelah ini kita tes satu persatu ya, dari ayat 1 sampai 5, dari sebelah kanan sampai terakhir, supaya hafal dan bagus bacaannya. Perhatikan, karena kita berwakaf di amr, berarti di salam tidak boleh lagi wakaf ya, langsung ya. Salamun hiya, mun kenapa tidak dengung? Karena dia izhar ya, tanwin atau dhammatain bertemu hak. Hak itu huruf izhar. Salamun hiya hatta mata. Mata, jangan lupa kalau matla'il fajr. Perhatikan, salamun hiya ha besar, ha kecil, hiya hat. Nah, itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayo, 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita baca bersama-sama dari awal. Bismillah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
salam ya. Jangan salamun tapi dua harokat lewat saja. Salamun, salamun bukan salamun. Kalau salamun berarti itu 4 harokat ya. Kalau salamun itu 4 harokat. Di situ cuman 2 harokat, dia fathah panjang. Fathah panjang itu apa? Yang tegak lurus. Nah itu namanya fathah tapi panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat saja. Bukan salamun tetapi salamun, salamun. Coba kita ulang sekali lagi dari ayat 5. 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi cuma 2 harokat. Baik, di penghujung ini apakah ada yang ingin ditanya? Kalau ingin tanya tentang tajwid boleh. Di surat ini Al-Qadar ini ada yang masih bingung? Terutama di tajwidnya ya. Seringkali kita itu huruf-hurufnya, contohnya kayak tadi kan, karena kita sering nyebutnya Lailatul Qadar, jadi Lailatul, bukan Lailatul tapi Lailatul. Nah sering itu terjadi, padahal di huruf Quran itu tidak ada huruf E kecuali di surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim itu E. Tapi yang di surat lain kata dia Lailatul Qadar sama Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan sampai dia miring. Itu namanya miring, imalah. Imalah itu miring. Jadi dilarang kita miringnya itu. Kecuali di ayat 13 surat Hud. Surat Hud ayat keberapa itu? Ayat 20 berapa ya? 42 kalau tidak salah. Itu boleh miring. Miringnya itu seperti kita nyebut cabai, sate, tempe, majere, bukan majere, bukan majereha tapi majreha, majere, tempe, cabai, majere, e-nya, bukan majere, bukan kalau berarti tempe, cabai, tidak mungkin cabai, cabai, majreha itu miring. Apa itu imalah? Itu bacaan imalah ya. Imalah itu artinya memiringkan tanda fathah pada kasroh. Jadi dia tuh fathah tapi arahnya ke kasroh ya. Majere hampir ke kasroh itu. Majreha tapi miring. Nah itu namanya miring. Khusus untuk Lailatul itu dia benar-benar jadi i ya, mat lain i, bukan Lailatul bukan lai. Nah itu ya, Lailatul. Nah, iya itu di surat Hud. Karena itu di kiroat kita Imam Hafiz dia miring, cuman siko inilah. Kalau di kiroat lain, contoh Imam Waros. Imam Waros itu di situ tidak miring dia tetap bacanya majroha wa mursaha. Itu Imam Waros. Tetapi di surat lain dia bukan wadduha, wadduhi dia, wadduhi walaili idza saji. Itu Imam Waros. Imam Waros itu di surat-surat yang ya ada ya yang kata kita tuh tidak bekat iguno kan, ya-nya tuh ya huruf ya yang dekat iguno. Nah disitulah dia miringnya tuh. Wadduhi. Contoh wadduha itu kan ada huruf ya yang tidak berguna itu kan. Nah di situ tempat miring. Wadduhi walaili idza saji itu khusus Imam Waros. Kalau Imam Hafiz yang kita yang miring itu cuma di majreha itu. Karena itulah yang dia dapatkan dari gurunya Imam Asim. Jadi Imam Asim itu punya 2 murid, Pak. Imam Asim itu punya 2 murid. Pertama Imam Hafiz, kedua Imam Syu'bah. Nah, Imam Hafiz sama Imam Syu'bah ini 2 murid ini diajari Quran beda. Padahal 2 murid ini bareng belajarnya. Ibaratnya aku ada kawan sikok lagi. Tapi Imam Asim ini ngajari aku beda. Imam Asim ini ngajari aku baca majreha. Misalnya aku nih Imam Hafiz, diajari, Jim kau bacanya cak ini majreha. Kaget yang Syu'bah kawan aku ini diajari majroha. Nah, beda. Pas ditanya oleh Imam Hafiz, pernah Imam Hafiz tuh nanya, kok yang diajar ke guru ini beda sama yang diajar ke sama Syu'bah? Gurunya jawab, karena yang aku ajarkan kepadamu ini Imam Asim asal usulnya dari Imam siapa? Bininya apa? Coba menantu Nabi Ali, Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib bacanya cak itu, diajari Nabi Muhammad bacanya cak itu, majreha. Nah, diwariskan lagi ke sahabat Nabi yang lain, Ibnu Mas'ud beda lagi.
Ternyata Nabi Muhammad mengajari ke Ibnu Abdullah bin Mas'ud majroha. Makanya Nabi Muhammad tuh tidak ngajar ke siko ilmu, banyak ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya kita ada yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Asal usulnya dari Nabi kalau tidak mungkinlah dua sahabat yang pernah dekat sama Nabi, bertemu Nabi, belajar langsung dengan Nabi ini. Imam Ali bin Abi Thalib diajari Nabi majreha. Sedangkan Imam Ibnu Mas'ud diajari majroha. Nah, sama-sama sahabat Nabi ini, tidak mungkin berbohong kan? Nah, Imam Asim ini belajar dua-duanya. Dari Imam Ali belajar, dari jalur Imam Abdullah bin Mas'ud juga belajar. Nah, ada dua murid. Nah, si kok murid diajari majreha, si kok murid diajari majroha. Makanya ilmu qiraat luasnya, Mbak. Tidak si kok inilah. Sama. Kalau bahasa Arab tuh itulah kayanya bahasa Arab itu di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.